Berapakah umur bidadari ketika nanti Tristan masuk ke surga? Silakan jawab. Keseimbangan aja nanti di Matius 25 tuh bidadarinya tuh usia berapa gitu. Enggak Ya, ada. anggaplah Kristen salah, jelaskan Islam gitu aja udah. Oh jadi di Kristen wanita nggak masuk surga gitu? Anggaplah Kristen salah, jelaskan kesempurnaan Islam gitu aja. Nggak bisa gitu dong, harus ada timbal balik. Oh, nggak Emang bisa. wanita nggak masuk surga ya di Kristen ya? Oh, berarti Islam tidak sempurna ya? Bukan masalah sempurna nggak sempurna, ini urusannya Islam ke Islam, bukan Islam ke Kristen. Ya kita ingin bertanya agama penyempurna, kan kalian mengklaim Kami punya kesinambungan menyempurnakan dengan Islam sebelumnya, bukan ajaran Bapak. Aduh capek kalian gue yang ngomongin. mengutip Nabi kami Yesus Kristus. Nabi kalian. Nah, ya iyalah lebih dulu kami Yesus Kristus. Kok kata sejarah Yesus Kristus itu tokoh Kristen bukan tokoh Islam. Oh gitu. Iya. Ya tinggal Ya, kemarin makanya aja nanti di klaim penciptaan makanya aja kami gitu. mempertanyakan, makanya kami menanyakan. Kita kan mengisahkan dua versi berbeda, ya kan? Kata Ben kemarin, Isa dan Yesus, kan gitu. Aku pegang itu aja omongannya. Ya kalau nyerempet-nyerempet, ya Isanya agamanya Islam gitu. Yang disempurnakan ya Islam. Islam Nabi Ibrahim. Oke, jelaskan dulu berarti Stan. Bidadari itu usianya nanti di surga itu berapa Itu tahun itu? pertanyaan logis loh, serius loh. Misalnya gini, Iya. Pak. Pertanyaannya itu boleh Laki-laki logis. Muslim, tadi saya Ya. lihat postingan juga ya, laki-laki Muslim yang umur 12 tahun atau 10 tahun yang sudah akil balik, ketika masuk surga itu dapat bidadarinya yang usia berapa? Ini kita premisnya sama-sama masuk surga, boleh ya? Kadang kan surga versi Ya, Kristen. anggaplah Kristen masuk neraka, udah. Sekarang jelaskan dulu. Lu nggak asik gitu. Ini satu apa namanya? Cuma satu sisi ya, nggak usah dialog lah. Baru Kalian belajar. Iya, udah nggak apa-apa. Kau jelaskan dulu lah tentang Kalau bidadari kalian itu. belajar, jangan dibantah. Maksud aku, kalau Tristan janganlah Muslim ya. Kalau Tristan masuk surga dapat 72 bidadari. Usia bidadari itu berapa tahun? Yang bilang 72 siapa, bro? Lebih malah ada yang mengatakan 4.900. Oh, itu pasukan lainnya. Pasukan lainnya. Bukan hanya itu. Kalian aja bingung. Itu bidadarinya bangsa manusia atau bangsa jin itu bidadarinya? Manusia yang diciptakan di surga. Gitu. Sama seperti Adam diciptakan di langit gitu. Berarti ada manusia juga. Ya? Manusia itu. Ada manusia yang dibuang ke dunia, ada manusia yang diciptakan di surga. Oh, nggak adil. Dia bukan dibuang, Pak. Kalau Adam Bapak mungkin dibuang, Adam kami tidak dibuang. Menurut Alex Muslim, Adam ke dunia kan dia masih mualaf, Pak. Mualaf gitu. Bukan, Alex itu dari kecil kok, dari lahir. Alex itu loh, nama aslinya saya nggak tahu. Alex Muslim itu. Dia mengatakan Adam itu di bumi itu sebenarnya dia tidak mau, tapi keterpaksaan. Tapi itulah cara koreksi Tuhan. Lah, bisa dikoreksi itu. Ada kekhilafan itu nggak apa-apa. Terus temennya Esrido juga mengatakan seperti itu. Ya betul, karena iya, hilaf itu. Itu kondisinya udah rusak. Adam tuh sebenarnya nggak mau. Ya dapat dari mana dalilnya? Harusnya bapak kritik dong. Dapat dari mana dalilnya nih gitu. Ya kalau udah dua orang seperti itu kadang kita nggak tega minta mereka nunjukin dalil. Ini ja'al fil ardi khalifah. Ayat sebelumnya itu bumi ini allazi khalaqalakumul ardo firosa. Jadi Allah yang menciptakan bagimu bumi firosan yang dihamparkan. Minas sama firosa wasama minas sama minas sama bina aw anzala fihi minas sama maaf akhraja bi minas samarati rizqan lakum wala tujadilu lillahi anda wa antum ta'lamun. Di situ jelas kok. Jadi diciptakan bumi ini untuk manusia. Gitu, itu Adam. Baru Al-Baqarah 30. Aku ingin, aku hendak gitu. Aku menjadikan gitu. Khalifah, seorang khalifah, seorang wakilnya Allah gitu, untuk mengenalkan manusia kepada Allah di bumi
Jadi Adam memang diciptakan itu di bumi tinggalnya. Jadi pernyataan Muslim yang mengatakan Adam itu sebenarnya menolak dibuang ke bumi dan Tuhan menggunakan cara membiarkan Adam berdosa supaya bisa dihukum ke bumi itu salah. Karena premis dari Muslim tuh begini ya, gara-gara sombong kepada gara-gara Adam berdosa, Adam dibuang ke bumi. Bahasanya dibuang loh. Sehingga Allah bisa menjadikan dia khalifah. Oke. Jadi memang yang terjadi masalah, Bos. Gua buka-bukaan aja nih. Yang terjadi masalah adalah pertama gitu ya. Saat waktu kecil-kecil dulu Muslim mungkin dengar gitu ya. Penceramah-penceramah ini mengatakan dibuang itu tadi atau diusir gitu. Padahal di Quran nggak ada ayatnya. Ada yang diusir itu nggak ada. Artinya di sini ada pengaruh gitu. Pengaruh dari mana? Ya pengaruh dari Israeliat. Gitu. Itu aja sih dari Yahudi pengaruhnya. Kitab Yahudi memang dihalau, diusir. Di Quran nggak ada ya. Coba cari aja. Sampai kalau bahasa di Quran itu Adam itu otomatis keluar dari surga karena aturannya itu jangan mendekati pohon Al-A'raf tuh sama Al-Baqarah. Wa taqrabu hadhihi syajarah. Wa takuna minaz zalimin. Jangan dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kalau dekati pohon itu auto Adam ini out dari surga. Jadi bukannya itu aturannya tuh di situ begitu. Gitu. Misal kos-kosan gitu ya. Agak mudah aja. Aturan dari Pak Edo saya harus bayar kos. Kalau saya nggak bayar kos auto out dong. Masa semua tinggal lama-lama di rumah Pak Edo. Berarti di surga Anda ada dosa ya? Bukan surga, itu bukannya surga Adam itu udah nggak ada lagi Pak. Beda lagi surganya. Ketika Adam diciptakan kan di surga. Ya surganya beda lagi. Al-Anbiya 104 tuh dibaca. Kalau mau mulai kan kiamat semua nih. Kullu maha alaiha fan Rahman 26. Semuanya tuh binasa hancur. Al-Anbiya 104 Allah ciptakan ulang gitu. Termasuk surga-surga itu ya baru semua all new. Bukan second. Surganya masing-masing sendiri-sendiri. Bagi yang malu menghadap Allah, baginya 2 surga, Rahman 38 atau 33. Dikasih 2 bahkan. Ketika kejadian Adam jatuh dalam dosa itu, kan bersamaan juga iblis berdosa juga kan. Iblis menolak sujud kepada Adam, berarti iblis dulu tuh yang berdosa. Ya, iblis itu berdosa menolak perintah gitu ya. Berarti sebelum berdosa sabar iblis dulu. itu apa? Ini Bapak nih kayak ini nih buser lagi BAP tersangka nih. Saya kasih tariknya. Enggak. Ya silakan jelaskan. Enggak juga, santai aja. Ya, saya juga senang juga sih. Cuman bagusnya ada musim satu lagi di sini nih. Udah kita ngobrol santai aja. Kita nggak suka toyokan kok. Enggak gitu. Maksudnya ada musim satu lagi. Biar ada bandingan gitu loh. Ya, karena Bapak tadi mengatakan Alek Muslim dan siapa tadi? Alek Muslim nggak pernah mau masuk sini. Enggak, Alek Muslim berkata apa? Adam dibuang. Jadi gini, Adam berdosa itu adalah sebagai cara Allah menjadikan Adam khalifah di bumi karena Adam sebenarnya tidak mau ke bumi gitu karena bumi itu sudah dalam kondisi rusak. Ada rekamannya kalau Pak Alex mau meminta pembuktian kita bagi rekamannya. Rekaman ini ya, rekaman WA ya? Enggak, di Zoom. Kami di CIA kan Zoom kami kan nggak pernah kita monetize. Jadi kita ketika udah
ketika udah ngobrol begini kita hapus biasanya. Paling 1-2 saja nggak kita hapus. Nggak gitu juga maksudnya. Dapat dari mana pengetahuannya dia itu. Tapi ya nggak apa-apa, kita kan namanya sharing. Bukan saya Ini mengatakan ya, saya lebih tahu gitu setahu ya. kami ya Bukan Pak Rizwan, saya Alex tidak Muslim mengatakan itu, saya lebih tahu. Alex Dia Muslim harusnya itu terlalu berdalil. sibuk. Iya, dia terlalu sibuk mempelajari konsep keselamatan dalam Kristen meskipun sebenarnya dia itu framing. Tapi ketika kami tes masuk ke sini, udah setahun, udah 8 bulan yang lalu lah ya, berbarengan dengan Sansan tuh. Itu ilmunya sangat minim, memprihatinkan. Malah cenderung sensitif ke teman-teman muslim yang lain. Ketika teman-teman muslim yang lain meluruskan, kayak Pak Munir. Nah itu. Tuh kan benar. Mungkin dia mualaf. Mungkin. Ngakunya bukan mualaf, orang pegawai negeri atau apa. Dari kecil, dari lahir di Islam kok ya, bro domba kecil ya. Yang sering ngobrol ke domba kecil. Alex Muslim itu mualaf enggak? Domba kecil. Apa? Alex Muslim. Nggak tahu aku. Asli Islam kok tadi. Cuma namanya aja Alex. Dia mengaku namanya bukan Alex. Oh. Bukan. Iya. Rexona mungkin namanya. Ya, kita kembali lagi. Jadi kronologisnya ini seperti ini. Ini Allah awalnya Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan yang lebih hebat dari ciptaan sebelumnya. Tinggi kehendaknya. Ya, ini menciptakan manusia yang melebihi malaikat dan jin. Mana ayatnya? Ini kasih dalilnya semua. At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini sebaik-baiknya ciptaan ahsan itu. Isim tafdil paling super gitu. Dibandingkan dengan penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan gunung, penciptaan hewan-hewan itu kalah sama manusia. Jin dan malaikat pun kalah. Gitu. Walaupun dikatakan malaikat itu hamba-hamba yang mulia dan suci, tetap kalah dengan manusia. Ada bersyarat sih gitu ya. Itu, dan manusia ini diberikan kehendak free will. Kalau malaikat nggak dikasih free will kalau dalam Islam. Dan nggak punya nafsu. Mereka taat gitu. Tuh. Ciptakanlah manusia. Gitu ya. Ternyata pada saat declare itu ini Jalil dari Khalifah, ada yang protes, yakni para malaikat. Dari antara malaikat itu ada juga yang dari golongan jin. Al-Kahfi 50. Mereka berkata, hai Allah, kenapa kau ingin menciptakan manusia? Sementara manusia ini selalu menumpahkan darah dan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kemudian Allah berfirman, ini alam wa ta'lamun, saya lebih tahu daripada engkau. Hai kalian semua, kalian gitu ya, ta'lamun gitu. Jamak di situ. Gitu. Berarti Kemudian, salah ya yang disampaikan itu ya. Ya lanjut. Kan, saya kan pakai ayat dalil. Insya Allah nggak lari, insya Allah ya, doain aja. Nah, kemudian Allah mengajarkan bi asma'ikullaha, semua nama-nama. Dan Allah Maha mengetahui apa rahasia di langit dan di bumi ya. Diberitakan nama-nama kepada Anda. Yang iblis tadi, bukan iblis ya, malaikat yang apa namanya, yang protes tadi, dipanggil sama Allah. Anbiuni bi asma'i haula gitu. Apa namanya? Beritakan kepadaku nama-nama itu yang ditunjukkan bendanya ini.
nggak tahu. Dipanggil Adam, Adam tahu. Ini kelebihannya nih. Dan ini adalah apa namanya? Yang pantas menjadi khalifah. Sementara ada yang di malaikat itu jin yang iri kepada manusia karena dia diciptakan sebelum Adam. Al-Hijrah itu 9 kalau nggak salah. 28, 27 gitu lah. Jin diciptakan sebelumnya Adam. Nya di situ kan tunggal. Dan dia diciptakan dari api yang sangat panas. Ultraviolet, infrared. Gitu. Karena iri dia ngomong gitu. Nah, waktu disuruh sujud semua nih malaikat. Kecuali satu jin ini. Yang sudah dinamai Allah dengan iblis gitu. Di ayat lainnya. Begitu. Iblis itu kata usiran. Membangkang gitu maksud. Ada juga yang mengatakan dari kata ablasa. Iblis saya nggak setuju ini. Ini nggak ada mustaknya nih nama. Ini nama murtajal gitu, nggak ada akar kata. Begitu. Kemudian pas diusir sama Allah, ya kan? Diusir, bukannya tobat gitu kan? Malah meminta kepada Allah. Ingin menyesatkan Adam dan keturunannya. Allah kabulkan. Makanya dia masuk surga lagi gitu loh. Untuk ya masuk surga yang cari-cari apa? Adam kan memang di dalam surga. Waskun anta wazazuka jannah. Tinggallah kamu dan istrimu dalam surga ini. Dan jangan kamu dekati pohon itu aja syaratnya. Syarat itu. Ya kan gitu. Karena dibolehkan menggoda Adam dan Allah memahyukan kamu termasuk orang-orang yang ditangguhkan dan kamu tidak akan sanggup menggoda hambaku, kalau sanggup menguasai hambaku yang beriman. Al-Isra 65 salah. Itu ternyata Adam dan Hawa ini kan semakin hari semakin nikmat tuh di surga. Perhitungannya itu 1 hari bagi Tuhan, dapat bagi Allah itu ya, 1 periodik gitu. Nah, Sama Hawa dengan kan 1000 diciptakan tahun. di bumi, Pak. Yang itu Kata Islam. kata siapa? Literatur Islam. Adam bertemu Hawa di bumi. Itu setelah turun. Makanya saya minta waktu dikit lagi. Nah, waktu semakin hari semakin nikmat. Di surga itu kan ada istana, ada semuanya ada. Padahal di Al-Balad ayat 6, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Terbalik nih. Di surga ini enak dia gitu. Nggak kerja, dapat makan, ada pelayan-pelayan di situ kan, bidadari pelayan di situ. Untuk melayani wanita-wanita muda, pemuda-pemuda muda gitu. Untuk makan minumnya semua ada di situ. Tinggal makan, tinggal berdua kan namanya suami istri. Kan enak di kamar berdua kan. Mau apapun dikasih gitu. Saking enaknya hari ke hari lupa. Lupanya kenapa? Iblis masuk ke dalam pikiran mereka di Al-A'raf 20 sampai 22 tuh. Goda, lupa kan? Akhirnya didekati pohon itu dimakannya dengan godaan. Ya kekal lah gitu. Kamu tidak akan kekal lagi kalau nggak makan buah itu. Ya baca di Quran semua dah. Nah kemudian karena Adam ini aurat yang terbuka dan sebab itu dia mengeluarkan dirinya sendiri dari surga gitu. Sebab dia dari tipuan iblis ini. Jadi dia mengeluarkan Adam dari surga sebab
ajakan, godaan, tipuan iblis gitu. Keluar nih, baru Allah firmankan turunlah kalian berdua. Tapi sebelum turun, Adam minta maaf, beda nih sama iblis. Minta maaf. Dan Allah menerima tobatnya, baru turun. Sejak awal ingat, memang diciptakan untuk di bumi. Dan kenapa ditaruh di surga awalnya? Untuk diuji. Ada juga sebagian ulama mengatakan untuk penghormatan kepada manusia yang paling sempurna ciptaannya. Ada juga mengatakan karena Adam berilmu. Memang semua saat itu di langit itu semua beriman dan berilmu. Beriman aja, yang berilmu tuh Adam aja gitu. Sehingga dia tuh derajatnya lebih tinggi dari malaikat gitu. Adam ini sebenarnya. Itu aja sih. Nggak, ini memang dia awal mulanya manusia. Memang ingin diletakkan di bumi. Berarti semua bidadari di surga itu manusia yang diciptakan yang berbeda dengan manusia yang di dunia ya? Ya manusia cuman diciptakan dari, kalau nggak salah saya pernah baca hadis, dari tanah misik, gitu, dari tanah za'faron gitu, yang ada di surga. Ya maksudnya manusia baru kan? Iya, manusia aja, manusia cuman cantik-cantik lah. Mudah-mudahan. Kalau manusia baru, kenapa di dalam apa ya? Di dalam hadis atau apa saya nggak tahu yang kami dengar, Muhammad pernah ke surga dan mengawini atau menikahi ibunya Isa, Maryam. Itu akan nanti kelak kalau udah masuk surga. Oh iya kan yang kita bicarakan akan nanti ketika kalian itu muslim ke surga itu kan mendapatkan bidadari. Pertanyaan-pertanyaan kami yang mengganjal begini. Wanita surga lah, jadi biar nggak beda dari wanita surga. Ya wanita surga. Pertama pertanyaannya kan kayak tadi ya, misalnya apakah wanita itu bidadari itu apakah ciptaan baru atau ciptaan lama? Terus yang kedua, ya. Umur berapa? Adakah yang di bawah umur? Karena kan Nabi Anda juga menikahi wanita di bawah umur. Yang ketiga, apakah anak-anak laki-laki Islam yang berumur 10, yang 12 tahun yang sudah tahu seks ketika masuk ke surga Islam itu juga dapat bidadari juga. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan logis. Kalau ternyata anak-anak remaja dapat bidadari, berarti dari sekarang kalian mungkin boleh mengajarkan anak-anak remaja kalian masalah seks. Kalian akan dapat seks di surga, begitu. Kan gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan logis ya. Silakanlah ditanggapi lah. Oke. Jadi nanti kata Nabi dan kata Quran gitu ya, manusia itu adalah di dalam surga itu kan makanan-makanan itu awalnya di Al-Baqarah itu yang pernah dimakan di bumi nih, gitu. Kayak di bumi. Gitu. Nah di ayat lainnya dikatakan di dalam surga itu terdapat nikmat-nikmat yang dirahasiakan seperti itu. Dan yang sedap dipandang mata. Kalau anak kecil kan ya apalah ibaratnya, pasti kita tuh senangnya kan yang muda-muda gitu ya. Belum sampai di situ, ternyata di hadis dikatakan usia manusia gitu di akhirat itu, di surga itu usianya 30 sampai 33. Tidak pernah tua selamanya, muda selamanya gitu. Dan ya nggak pernah lusuh gitu, ibaratnya nggak pernah peot gitu. Gitu terus apakah ada anak kecil gitu? Ya tergantung kita mau mintanya, Pak. Contoh kita mintanya ada anak kecil di situ. Ya cuma sebatas pelayan aja gitu. Boleh kok minta apapun di surga Islam itu, boleh minta apapun. Cuman harus diperhatikan juga gitu. Wanita-wanita muslimah itu yang istri saat di dunia itu adalah ratunya gadis surga dan cantiknya jutaan lebih cantik dari pelayan-pelayan itu. Jadi kalau muslim
yang mau kelas pelayan kan nggak mungkin, pasti tertariknya sama ratu surga. Nah kalau hanya sekedar pelayan itu yang dibahas, adakah yang kecil, adakah yang ini, ya tergantung permintaan. Tapi sudah dipandang mata kan yang muda Pak, biasanya kalau pelayan itu kan. Ini kan pelayan gadis surga itu. Gitu. Kalau Berarti istri ya kalau satu kalau aja gitu. Satu oh, yang ada di dunia itu satu itu. Tapi ada tapi di hadis dunia juga boleh mengatakan kalau kalau di dua dunia gitu. ada 4 gimana itu, Bro? Hmm? Kalau di dunia boleh 4, di surga 4 juga istrinya. Perhatikan kata Nabi. Wanita di surga kepada suami terakhirnya saat di bumi. Nah, berarti kalau 4 wanita, suaminya 1 dan dia nggak kawin lagi saat itu, bisa jadi aja. Contoh, kemarin ada aslinya Ustadz gitu ya, Ustadz terkenal gitu. Ya nikah lagi dia. Nikah lagi ya dia nggak akan bersama dengan Ustadz yang yang akan naik ke surga itu. Dia akan diberikan Ainul Mardiyah, ratu surga yang diciptakan di bumi. Nanti wanita yang nikah ini akan bersama suaminya yang baru itu, suami terakhirnya saat di dunia. Oh, berarti kalau wanita nggak dapat bidadari dong. Tapi pernah Zakir Naik ngomong kalau wanita laki-laki dapat bidadari, wanita dapat bidadara katanya. Berarti salah itu ya? Wanita yang dapat raja surga gitu. Raja yang diciptakan di surga juga. Iya. Apa susahnya sih bagi Allah kun, fa yakun, apa susahnya? Apa susahnya? Itu kan preasumsi. Maksudnya penekanannya kan lebih banyak ke laki-laki dapat seks gitu. Sedangkan wanita, anak-anak dapat apa? Iya kan wanita tadi kan contoh nih saya nih sama istri saya kan wanita tuh, andai saya punya istri saya wanita kan gitu. Nah dia akan dapat saya kan masuk surga bareng. Tapi andaikan dia jomblo nih kan gitu, nggak pernah kawin-kawin terus wafat, terus yang muda umur 20 kan. Nanti dia akan dinikahkan dengan ciptaan di sana. Satu aja lah rajanya gitu. Karena di Islam ini manusia, ini perhatiin ya. Saya ada kan kalau mau tunjukkan dalilnya semua ada. Hidup di kerajaan, auto jadi mulkan kabir gitu. Kemudian diberikan istana. Istananya Al-Imran 133, seluas langit dan bumi. Istana di mana? Di berapa? Nanti saya tunjukin. Surga seluas langit dan bumi itu satu surga itu satu pasang. Nah, wanita ini akan dapat saya gitu. Tapi kalau wanitanya nggak punya suami, di sana akan dikawinkan juga dengan laki-laki yang merupakan raja surga juga. Di kerajaan surganya sendiri. Yang diciptakan dari tanah surga. Seperti itu. Tanah, surga itu tanah kayak kita gini lah. Karena di sana ada mengalir sungai-sungai. Cuman lebih bagus lah tanahnya. Ada pohon gitu. Masa pohon tumbuh di atas beton? Kan nggak mungkin. Gitu. Quran ada tuh di Al-Waqi'ah di mana makanan itu dari buah-buahan kami tuh nanti dari daging burung apa sama segala macam. Masa ada pohon nggak ada tanahnya? Gitu. Cuma posisinya di langit, kan di bumi. Kalau kita lihat ke atas juga ada planet Mars kan di atas mungkin. Ya perumpamaannya begitulah, tapi yang paling kecil aja 10 kali lipat dunia. Satu surga itu. Kalau matahari itu berapa ribu kali sih? 1000 kali bumi sih. Nah, 10 kali bumi lah, satu surga itu. Yang paling rendah itu. Jadi anak laki-laki Islam, Muslim yang sudah bisa membayangkan seks, punya hasrat seks itu juga berhak untuk mendapatkan kepuasan seks di surga. Ya, kalau kita pria nih ya, kita pria survei. Kalau kita survei nih, seluruh dunia, laki-laki ini sukanya
harta, tahta, atau wanita. Mungkin di sini kawan-kawan kan nggak suka wanita mungkin kan. Nomor satunya mungkin harta gitu, nomor satunya. Gitu. Kami Lebih, menyukai, suka, ya. Jadi lebih menyukai, lebih. Ya, kalau saya disuruh makan atau wanita ya saya makan. Kalau nggak ada, kalau ada wanita tidak membuat kita hidup, ada makanan buat kita hidup. Itu relatif dari sudut pandang, Bro. Pak Tristan. Ya, tapi survei kebanyakan. Ya oke lah, nggak apa-apa. Nggak usah jauh-jauh lah, ya, BMW aja, BMW atau Toyota. Ya, Iklannya pasti cewek pakai bikini, Bos. Ya, kami tidak menafikan. Dulu, gitu. Bentar nih, kami tidak menafikan hal itu. Seksual itu salah satu kenikmatan daging. Pertanyaannya begini, yang tadi ya, ketika laki-laki, misalnya anak SMP ya, kelas 1 itu kan sudah punya hasrat seks lah, meskipun persentasenya kecil gitu. Apakah dia berhak juga mendapat bidadari di surga? Mendapatkan kepuasan di surga? Ketika dia meninggal sebagai anak SMP gitu, umur 10 tahun atau 12 tahun. Gitu. Ya, jadi pernah ada satu saat waktu Nabi berkata, andaikan lagi-lagi berjihad, saat itu kan memang musim lagi diserang perang gitu kan, maka ia akan diberikan Ainul Mardiyah. Ainul Mardiyah itu adalah ratu bidadari yang diciptakan di surga. Itu Pak. Kemudian dia wafat. Kemudian Nabi sabdakan, kelak nanti begini. Ketemunya dengan Ainul Mardiyah. Ya dapatlah Pak namanya suami istri, karena di Islam ini laki-laki kalau hanya saya masuk surga, saya nggak punya istri nih, saya akan dikawinkan dengan bidadari, karena lafaznya mereka berarti banyak nih, dinikahkan dengan mereka juga, tapi bayuan gitu loh, sepasang. Paham ya? Kalau kita bicara gadis surga yang lain itu hanya sebagai pelayan. Apa mau saya keluarkan dalilnya semua nih? Quran semua ada. Gitu. Ya, secara umum dulu lah. Kami di sini nggak terlalu suka jual beli dalil. Yang Pak Tristan mampu ya, aja. Kan saya nanya, gitu kan. Ya lebih bagus soalnya. Tapi silakan dijelaskan secara awam dulu deh, secara umum. Gitu. Kan belum menjawab. Apakah anak laki-laki ya, juga? Dia dapat berhak, kan dinikahkan, dapat seks dong. Masa kawin nggak ngesek Pak? Peluk-pelukan, cium-ciuman, ada aja. Gandeng-gandengan, masa? Konsekuensinya nggak salah juga kalau misalnya dalam Islam juga mengakomodir adanya pengajaran misalnya ya di pesantren atau di mana kalian itu nanti dapat bidadari dan kepuasan seks di surga, misalnya itu ke murid-murid pesantren tuh, misalnya anak-anak umur 12 tahun gitu. Itu bisa juga dong seperti itu. Bisa diajarkan dong. Bisa, karena begini Pak, manusia masuk surga itu ada 3 golongan. Dan narasi Tuhan menasihati manusia juga dengan 4 hal. Pertama dengan akal sehat, kedua dengan logika, ketiga dengan ancaman neraka. Misalkan di Al-Baqarah tuh, Ailan taf'alu walan taf'alu fattakun nar allati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafir. Takutlah akan azab api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Itu ada di Al-Baqarah 23. Nah, dengan iming-iming surga. Jadi takut akan azab neraka, berharaplah surga. Al-Furqan ayat 15-16. Surga yang patut diharapkan. Isinya memang kawin-mawin di kami. Begitu. Kemudian 3 hal tadi nih. Manusia yang masuk surga itu ada 3 golongan. Yang pertama yang menghitung untung rugi kayak pedagang, beramal untuk iming-imingi bidadari, pahala gitu. Kalau ini pahala gitu. Yang kedua itu golongan yang
takut gitu. Yang tadi itu takut akan masuk neraka. Yang ketiga golongan yang ikhlas, cari ridha Allah. Tentu 3 golongan ini masuk surga semua. Tapi tingkatan surganya beda-beda. Di kami ada surganya banyak apa? Ada Firdaus, Adenan, ada Darussalam, ada Huldia, banyak. Terus Bro Tristan, itu yang tegang sampai 70 tahun ya? Itu betul itu? Kalau itu anu ya, hadis ya. Iya, karena kan ada juga aku tonton YouTube itu yang seorang ustadz cukup terkenal juga itu, dibilang malu aku mengatakannya, katanya 70 tahun itu berarti 70 tahun tegang terus melayani Mungkin gini 70 pemahamannya itu. bidadari, ditambah istri-istri lagi, bahkan ada yang mengatakan ustadz siapa itu 4.900 atau berapa itu. Tapi ya bro, mungkin Ini kan konfirmasi ke kadang-kadang kita bro, karena penafsirannya begini, Bos. Gini. Mungkin ada salah pemahaman gitu ya saat di sana gitu. Tapi kalau kita baca ayat di Al-Furqan 15 itu, apa yang di dalam surga yang diinginkan akan terlaksana. Artinya di sini premis dulu ya. Andai lu mau punya istri 1.000, 1.000.000, bisa aja. 72 ada dikit. Andai ini. Gitu. Tapi di sini difirmankan, disabdakan oleh Nabi, wanita yang di dunia itu sebagai ratu bidadari itu lebih cantik dari wanita yang gadis surga, yang diciptakan di surga, dan mereka bersinar. Apa sebab? Karena amal-amalannya saat di bumi. Jadi mustahil raja akan tertarik kepada yang lain. Mustahil lah, ini cantiknya luar biasa nih. Masa minta bini lagi kan lucu. Dan tegang 70 tahun itu mungkin bisa saya premiskan, ini premis lagi ya. Mungkin saat dikawinkan itu ya di dalam kamar aja 70 tahun bisa. Nggak kemana-mana, habis itu baru dia jalan kemana kan. Tapi saya ini agak ini juga lah, hadis Tunggu Tristan. periksa gitu ya. Perlu kita Tristan, periksa. aku mau anu dulu, Apa? Tristan. Bukannya tegangnya itu tidak akan capek-capek dan puncaratannya tidak akan melemaskan. Ya tapi Jadi kan apa yang kita capek? kan di dalam Ampun surga terus. pahami di Al-Furqan ayat 15 tadi dikatakan apa yang diinginkan akan terlaksana. Apa yang diinginkan di surga itu ada. Ya berarti sekali-sekali lah sama istri naik helikopter kayak Ya, naik lebih pesawat enak main terbang jet PS tempur online. kayak main PS online kayak apa kayak semua ada. Asik. bukan. Asik Berarti lah. yang dibilang Elfrido kemarin itu di surganya Islam itu katanya hawa nafsu jadi Tuhan itu betul itu. Hawa nafsu jadi Tuhan maksudnya. Artinya apapun yang dimauin nafsu kita boleh katanya itu. Berarti betul ya dari pernyataan Bro tadi. Ya sekarang ada dua tempat. Cuman 2 jalan di akhirat. Ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Yang ini disiksa. Semakin hari semakin sakit. Itu kalau kita injak 1 butir batu di neraka aja itu kepala bisa mendidih, Bos. Nah, di surga itu pemuas nafsu. Pemuas keinginan, tapi Allah tarik. Jalan fasidnya tuh Allah tarik gitu loh. Maksudnya keburukan itu Allah tarik gitu dari keinginan nafsu ini. Sehingga nafsu yang ke arah baik aja yang ada di sana. Gitu. Berarti kalaupun tegang 70 tahun itu bukan nafsu ya? Aduh, kan ada nafsu buruk, ada nafsu baik, Bos. Nafsu baik itu apa? Saat ke cewek, ya kita weak juga nih, tapi dengan nikah. Ada nafsu ada nafsu yang buruk, weak sama cewek, lu booking cewek gitu kan, nikah. Berarti maksud aku nafsu yang 70 tahun yang apa itu kencang terus itu dengan 70 bidadari itu kita berarti periksa itu hadisnya. Hal-hal yang halal itu ya. Tuh saya kasih hadisnya tuh. Hadis Sunan Ibnu Majah 4337. Ibnu Majah lagi. Nah, menegaskan pria memiliki ereksi abadi di surga. Ya kalau doib katakan tegang 70 tahun tadi tuh kira-kira masuk apa namanya? 70 istri dan ereksi abadi lah. Kalau ini hadisnya ya kalau
yang Ibnu Majah nih. Tapi aku terpikir ini ya Bro Tristan, aku terpikir aja. Kalau di sorga itu ngeseks dengan bidadari atau dengan istrinya itu bisa hamil juga itu. Nah, kalau masalah itu balik lagi ke Al-Furqan 15. Apa yang diinginkan di surga kan terlaksana. Kalau Berarti wanitanya kalau pengen sabar. Kalau wanitanya ingin dia hamil bisa, ingin nggak hamil bisa, ingin anak langsung jadi bisa. Misal pengen anak gitu, tling, ada anaknya, ada bisa. Pernah baru nonton di sana film Genie of gini kan. Genie nggak? Pernah nonton Artinya, film Genie of Genie nggak? Iya. Yang mau aku tanya itu Nah. gini kan Bro. Kan kalau ada 70 bidadari tambah istri yang ada di dunia sama suaminya. Terus keinginan siapa yang paling tinggi? Contoh kalau wanitanya pengen hamil, laki-lakinya nggak pengen hamil, keinginan siapa yang terjadi itu? Kan sama-sama keinginan juga kalau di surga itu. Kalau masalah itu kan ada raja dan ratu. Oh berarti raja keinginan lah raja yang ikut ya? Nggak gitu kan, tinggal minta aja bininya. Musyawarah. Berarti Ini gimana mau punya anak nih gimana? Bininya Gitu. nanti, aku pengen punya anak apa gitu ya. Terus Nah, kalau tetap tidak ada bapaknya perselisihan di sana, tidak ada kalau bapaknya perdebatan di bilang sana. jangan, katanya berarti nggak jadi ya. Kan udah aku bilang tidak ada perdebatan di sana, dendam nggak ada, iri nggak ada, dengki nggak ada, hasad nggak ada. Pokoknya yang buruk-buruk nggak ada. Berarti kalau kayak cerita-cerita Andai nih si Bentar. wanitanya mau, ya ikut-ikut aja lah ya, rajanya. Biar nggak Berarti debat, biar nggak ribut. Gitu. Berarti yang 70 ada yang bilang 4.900 bidadari itu berarti memang mereka benar-benar kompak ya untuk menyenangkan hati sang raja mereka itu ya. Kalau menurutku karena ada hadis yang lain mengatakan ada yang pernah saya lihat tuh 2 istri, satu istri yang diciptakan di surga, satu istri yang memang bawaan dari saat kita nikah di bumi. Tapi ada riwayat lain juga yang mengatakan memang istri gitu ya, wanita akan bersama suaminya di surga apa kemarin. Tadi yang gue bilang tadi tuh, wanita akan bersama dengan suami terakhirnya saat di bumi kan. Baru ada juga mau ku konfirmasi tergantung sama lah kalau Bro. isinya di bumi ini ada 3 ya 3, 2 ya 2. Apa? Ada yang mau ku konfirmasi. Tapi nggak kawin lagi ya. Iya, ada mau ku konfirmasi sama Bro karena ada ku dengar orang nanti kalau contoh manusia nanti kalau masuk surga apakah tingginya sama diubah juga jadi sama seperti bidadari 30 hasta itu 30 meter. Atau manusia tetap seperti ini aja kita ketemu dengan bidadari yang tingginya 30 hasta itu atau 30 meter itu gitu. Hasta itu berapa? Berapa senti? Sekitar 45 kali ya. Karena ada ku dengar orang kayak gitu, ada yang berarti bilang 15 meter ya. 15 meter kan gitu kan. Ya boleh berapa Aku pernah dengar kuburan Nabi Yusuf 13 meter. Nggak nyampe. Dari kawan aku sendiri yang pernah ke Turki. Sabar dulu. Karena tingginya itu kata Nabi Muhammad SAW setinggi Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa itu tongkatnya aja kalau nggak salah aku dengar ya itu 30 hasta memang. Apa 15 hasta gitu loh. Tingginya dia 30 hasta memang ya tuh. Gantengnya seperti Nabi Adam, usianya 30 sampai 33 seperti Nabi Isa. Terus nanti kalau kayak Bro Tristan ini dari Nabi kami lah. Iya, berarti Bro Tristan nanti kalau masuk surga diubah langsung gede, tring gitu. Ya, sekarang begini, Bos. Sekarang gini, Bos. Waktu kita kecil, kita penyesuaian dengan tubuh kita itu kan. Dan rumah yang kecil itu gitu. Ya seginilah badan kita. Waktu kita tubuh besarnya apa terasa kan nggak terlalu. Nggak terlalu gitu. Nah nanti kalau tubuh bisa membesar setinggi pohon kelapa atau 2 kali lebih pohon kelapa, surga terendahnya 10 kali lipat bumi untuk 1 orang. Ibaratnya masih kecil kita gitu dibandingkan dengan surga milik kita nanti. Iya, aku jujur ya, terima kasih Bro Tristan ya, karena baru kali ini ku dengar penjelasan kayak gini. Karena sebelumnya kalau ku pelajari di dalam kitab-kitab Yahudi atau kitab-kitab manapun selain Islam,
belum pernah aku dapat pengajaran yang seperti Bro sampaikan. Tapi ya terima kasih Bro ya. Mungkin kawan-kawan yang contoh lain ada nih, yang mau bertanya Bro, silakan. coba sedikit aja. Contoh nih, di Al-Baqarah 7-8, di situ dikatakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di ayat lain dikatakan dibangunkan istana. Istana di bawahnya mengalir sungai-sungai yang ngambang istananya. Jelas itu. Lantainya itu berian itu, jadi ke bawah tuh bisa lihat air mengalir gitu. Apa nggak fresh? Oh, Ini pernah surga dibuat itu tuh sama orang. surga itu berarti ada lantainya terbuat dari emas, ada Ya juga ada dari lah, tanah. Ada dari tanah juga ya? ada. Istananya ya Oh. dari temboknya dari emas gitu. Hmm. Mutiara-mutiara gitu kan. Iya, Berlian-berlian, ya. batu-batu gitu. Ada Iya, tahta ya. rajanya. Ya apa Kan yang jadi emas, rajanya? emas sudah nggak laku dijual, ngapain jadi barang berharga di sana? Tidak bisa Aduh, memuaskan Pak, manusia kan kan? kinclong, Pak. Kinclong. Baru berarti itu yang Hmm. kemarin itu kan pernah viral yang di TV apa itu Trans 7 atau apa itu? Apa yang kita CTI. tahan di dunia ini itu nanti tidak tahan di surga kata dia kan. Tapi akhirnya dia minta maaf. Seharusnya dia nggak minta maaf. Bahkan ada orang yang mencibir dia. Seharusnya itu harus didukung itu. Betul yang dibilang itu. Seharusnya seperti yang Bro Edo bilang. Seharusnya menurut aku ya karena ini kan pengharapan surga ya. Seharusnya kayak Pak Tristan dan para ustadz atau siapapun itu mungkin dari mulai belajar ngaji itu harus dikasih tahu itu. Ya namanya Supaya pemuas nanti nafsu. Cuman begini nanti ujungnya, Bos. oh Cuma begini nanti ujungnya. Ujungnya adalah yang diharapkan adalah illa man ata Allah biqalbin salim. Hanya manusia yang berhati suci yang bisa menghadap Allah. Ini nanti beda lagi levelnya nih. Jadi dia itu ibadah iya. hanya ingin bertemu kepada Allah, bukan mengharap surga. Makanya gue bilang tadi, orang yang ikhlas itu. Iman adalah ikhlas adalah iman. Nah, ini repot kalau kesana larinya tuh. Agak perlu pengorbanan. Tiap hari, tiap detik. Pengorbanan lah, harta dan diri. Contoh naik haji gitu ya. Korban diri, Berarti korban harta. Ya, aku terpikir lagi nih Bro Tristan ini aku terpikir aja. Kan kemarin itu kan ada viral itu orang yang melakukan tindakan ini loh, yang bunuh diri itu. Kan waktu itu kan terpental dia punya kemaluan itu toh. Itu nanti kalau masuk surga itu nanti dipulihkan gak itu ya? Kalau dia bunuh diri, ngebom, gak usah kau malu-malu. Ya. Di Quran jangan kamu membunuh dirimu. Di An-Nisa 29 mendukung setuju tuh. Tapi kalau di konteks dirimu. Tapi kalau di konteks mereka bukan bunuh diri itu, katanya jihad itu, Pak. Iya. Itu gimana? Kemudian di ayat lain dikatakan barang siapa yang membunuh orang lain, dia kan udah bunuh diri, udah jangan nih, udah kena rasanya. Membunuh orang lain tanpa alasannya dibenarkan. Contoh di Al-Hajj 63 dikatakan 39, telah diizinkan orang-orang yang diperangi karena mereka dianiaya atau di Al-Baqarah 110. Jadi kalau nggak diserang nggak boleh nyerang. Kalau nggak dibegal sama ini kan, ya nggak boleh ngebunuh orang itu gitu. Apabila udah terdesak gitu kan. Kalau kita terdesak gitu antara dia sama gue nih mati nih berantem sama begal, ya bunuh aja daripada gue yang mati kan. Gitu. Tapi kalau tanpa alasannya dia benarkan seperti membunuh seluruh manusia yang ada di bumi. Itu kapan keluarnya dari neraka, bro? Kekal itu. Hampir kekal lah. Gitu. Dikit lagi kekal itu. Berapa miliar triliun tahun itu. Gila itu. Goblok orang kayak gitu sih. Nah, gue bilang tuh. Tololnya minta ampun. Bener-bener tolol itu orang. Jadi yang di surga itu bukan 30 hasta lah, Erben, 60 hasta. Oh iya, 60 hasta. Ya, 60 hasta. Tongkatnya 30 hasta. Sahih Al-Bukhari volume 4 buku 55 nomor 54. Oh iya betul. Bukan 60 hasta ya. Kalau di semuanya sekarang ini nih. 30 ya. Pak Erben
tinggal di White House, Washington DC. Sendirian tapi di bumi ini. Nggak ada siapa-siapa. 10 kali lipatnya bumi ini lagi. Airband di White House itu sendiri. Nggak ada siapa-siapa. Diberikan 1 istri. Nah, berdua. Diberikan pelayan kira-kira cukup nggak 2? Kurang. 5 kurang. 1 juta ya kurang juga. Oh, kalau aku enggak ah. Aku itu cukup 1 Ya, aja. ibaratnya begitu tuh. Ibaratnya kita imagine-nya kan ke situ tuh. Di imagine dulu. Kalau aku imajinasiku 1 aja nggak bisa habis. Iya Iya. kan bro, di sini Aku raja sekarang kan nih, punya raja. istri 1, nggak bisa habis kok. Bukan istri di situ bro, pelayan bro. Lu mau makan Iya, mau minum di walaupun sana, masa nggak ada yang sini loh. Hori. Justru kalau aku bilang sama Bro Tristan, selalu saya bilang masakan istriku lebih enak dari yang lain. Apalagi kalau kami berdua masak bersama. Ya suruh lah istri masak nanti Aduh. di akhirat sana. Apa Enggak, susahnya? kalau di Kristen beda bro. Tapi sekarang kita fokus dulu di ini nih. Kalau di Kristen kan nggak ada kayak gitu-gitu itu. Kalau yang kayak Islam gitu-gitu ini itu ada cinta dunia bagi orang Kristen itu najis perhatikan itu. ya. Tapi kalau di bro mungkin ya nggak masalah. Tapi kita nggak bicara Di Islam tanya-tanya itu sama bro aja. bos, ada cinta dunia akhirat. Jangan di dunia cinta nikah, di akhirat pelengok aja, bengang-bengong, ditahan takut. Yang tahun nggak bisa peluk. Iya ya. Kalau Jadi yang katanya baginda Nabi itu akan mengawini atau menikahi, ya mungkin berhubungan seks juga dengan Maryam anak Imran atau ibu Yesus, ibu Isa itu gimana? Katanya tadi kan bidadari atau pelayan itu kan makhluk-makhluk baru itu. Kok baginda Nabi katanya akan mengawini ibunya Isa, Maryam, Siti Maryam. Gimana Pak penjelasannya? Ini saatnya Anda meluruskan, karena kan yang beredar seperti itu. ya gimana itu Bro Tristan? Tapi kalau aku pikir-pikir ya, mana Bro Tristannya? Terpental dia. Memang kalau dipikir-pikir kan kalau hawa nafsu jadi Tuhan ya. Ya 72 bidadari ya suka-suka sendiri lah kan itu. Tapi ya kalau itu iman mereka ya sudah itulah itu. Tapi kalau kita lihat keajaran Yesus ya berbeda sekali ya. Tadi aku terlewat kayaknya ya bagian tentang anak yang belum akil balik meninggal lalu dapat juga enggak? Tadi sekilas cuman tadi kelewat kayaknya jawaban dapat kepuasan seks juga. Walaupun dia belum bisa menghasilkan sperma begitu. Yang penting udah punya hasrat. Kan itu kenikmatan itu hasrat ya. Tadi kan pertanyaan saya, kalau sudah punya hasrat seks, meskipun dia baru akil balik, itu dapat enggak gitu. Kata dia dapat juga. Dan boleh mengajarkan anak-anak itu sekarang yang di dunia ini bisa diedukasi bahwa kalian di surga itu akan dapat kenikmatan seks, itu bisa. Tadi jawaban dia itu. Kok bisa gitu ya? Tapi ya udahlah, itulah keyakinan saudara kita. Biarlah yang menonton mempertimbangkan sendiri. Tapi kalau aku sih, kalau kubandingkan dengan ajaran Yesus ya berbeda ya, berbeda 180 derajat. Jadi bukan hanya berbeda, tapi memang beda arah ya, beda arah. Karena kalau di coba dalam... jelaskan dulu, dijelaskan. Terutama masalah orientasi kedagingan, apakah di surga ada? Coba mungkin tangkap itu. Siapa tahu ada muslim yang bertanya seperti itu di luar sana. Kan ketika ada satu peristiwa itu kan, ada seorang wanita mati. Ketika mati, kemudian suaminya meninggal kan. Terus dia menikah lagi dengan adiknya. Menikah lagi. Ditanya, siapakah nanti di surga jadi suaminya? Yesus ngomong, jangan sesat. Perkara surga itu bukan perkara nafsu, hawa daging. Tapi di surga itu tidak ada seperti itu. Nah, itu dikatakan oleh Yesus. Nah, itu yang pertama. Baru yang kedua, Paulus pernah mengatakan kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tapi soal damai sejahtera, sukacita. Dan kita hidup di sana seperti malaikat.
dalam catatan Alkitab tidak ada malaikat yang kawin sehingga punya anak. Ya berarti di surga itu tidak ada lagi hal-hal yang menjadi orientasi seksual kedagingan. Karena di surga itu kan hidup kita sudah berpusat pada Tuhan kita, menikmati kasih-Nya, menikmati kebaikannya, itu lebih daripada semuanya. Lagian juga kan di surga itu kita kan tidak mengenakan tubuh manusia kedagingan seperti ini. Tapi kita mengalami tubuh kemuliaan. Tubuh yang sudah terbebas dari segala hal-hal yang duniawi. Tetapi memang benar-benar dalam kemuliaan Tuhan itu sih penjelasan saya secara ringkas. Mungkin ada kawan-kawan yang tambahkan, silakan. Bang Tampan, keluarkan apamu, kampakmu. Iya, memang saya udah persiapkan ini untuk sunat. Sinyal gue belum diurapi nih. Asem. Ya, soalnya tidak bisa dikatakan sebagai Mila Ibrahim kalau tidak sunat dengan menggunakan kampak. Jadi beta sudah siap. Oh, gini. Canda, jangan tersinggung. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi gini. Santai, langsung ngutip ayat Nabi Alkitab. Ibrahim itu di kami. Harus tahu latar belakangnya dulu. Iya, beta Nabi tahu. Ibrahim Sekarang, apa taunya? tahu ya. Ayo. Kata Munir boleh sunat dengan menggunakan apa aja. Gitu. Enggak gitu. Pakai laser juga Nabi boleh. Ibrahim alaihissalam itu dari kecil ayahnya itu ya pembuat berhala namanya Azar. Saat besar dia menggunakan akal sehat, ini berhala bukan Tuhan nih. Nah, dia mencari Tuhan. Di Torah nggak ada ini. Nah, singkatnya saat dia menjadi nabi, diwajibkan atasnya sholat. Sholat itu harus sunat. Sunat dulu baru sholat. Contoh anak kecil kami tuh, ya sebelum balik ya sunat. Mau dia umur berapapun, 3, 5, 10. Kalau belum balik ya nggak apa-apa, belum sunat. Tapi kalau udah balik ya sebelumnya harus sunat untuk sholat gitu. Sholat adabnya tuh harus sunat. Terus? Nah, Nabi Ibrahim itu sebelumnya kan belum Islam nih. Belum. Hubungannya dengan kampak apa? Ya saat itu yang ada ya itu alatnya buat motong, apalagi masa pakai gergaji, bro. Kan ada bisa pakai bambu di tajamnya. Bambu emang ada di Mesopotamia, di Mekah sana orang nggak ada tanam-tanaman kok, lembah. Oh, udah dicek. Di zaman dulu, zaman perunggu apa zaman apa sih? Zaman Musa itu zaman logam apa zaman apa tuh? Zaman Abraham kan? Iya, zaman Musa zaman apa? Zaman logam kan, membuat ular patung teduh dari logam. Itu zaman apa? Udah zaman modern. Perunggu. Oh, tapi kan mereka sudah tahu lah mereka tuh. Nah, kita tinggal aja lihat peninggalan pedang di zaman Firaun ada nggak gitu. Zaman logam. Kita ketik, ditanya di Google sudah mengenal. Cek zaman Firaun tuh senjatanya apa aja. Enggak, kita kembali ke topik tadi. Topik tadi dulu kita selesaikan. Itu belum dijawab tuh pertanyaanku. Pertanyaanku belum dijawab. Kampak. Ada dalil yang mengatakan baginda Nabi Anda itu akan menikahi, mengawini, bahkan mungkin nge-seks dengan Siti Maryam, anak Imran, ibu Yesus. Ibu Isa, sorry. Kenapa menikahnya dengan itu ya? Kemudian Asiyah juga kan, istrinya Firaun kan. Ya, karena suami-suami mereka itu, kalau Firaun itu kan mampusnya mampus karena kafir gitu, auto masuk neraka. Masukkanlah Firaun dan bala tentaranya ke dalam azab yang sangat pedih, ya Rob, Qasas. Nah, kalau Maryam alaihissalam diyakini tidak pernah nikah sampai ia wafat, maka akan dijodohkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di surga. Begitu. Oh. Nah, kalian kan nikah, ini beda ya, jangan samain nih Maryam alaihissalam dengan Maria. Sama-sama. Berarti ketika nanti Nabi Isa, Anda di hari penghakiman turun ke dunia ini, bertemu dengan Nabi Anda Muhammad, Nabi Isa menerima ya hukumnya
Muhammad itu yang mengatakan akan menikahi ibunya Isa gitu. Isa akan menerimanya, kira-kira seperti itu ya. Oh, nanti kalau udah mendengar gitu bahwasanya ada hadis begini gitu. Ya seneng lah. Tapi malah begini senang. Pak, sabar. Tapi begini Pak. Itu posisi saya nanti sama orang tua saya sama mudanya. Sama gitu. Nanti orang tua saya ini sama ibu saya semuda saya gitu, sama. 30 sampai 33. Enggak, maksudnya perasaan Nabi Isa bagaimana ketika nanti di hari penghakiman kan dia ke dunia dan dia dibiarkan hidup 40 tahun atau berapa untuk dan menikah punya anak. Tapi pada saat itu dia juga mendengar pengajaran Muhammad yang mengatakan Muhammad akan menikahi ibunya. Kira-kira Nabi Isa juga akan terima-terima aja gitu. Ya senang lah Pak. Namanya Rasulullah. Sama-sama Rasul. Ya senang lah. Yang menikah itu Rasul juga kan. Sama-sama Rasul. Sama-sama yang ditunggu-tunggu. Gini loh Pak. Di dalam Islam itu. Kenapa dikatakan Injil itu. Injil di kami ya. Di kabar gembira. Sering saya dengungkan ayatnya. Sekolah Isa bin Maryam. Ya Bani Israel. Ini Rasulullah alaikum. Sudi kalimah baina yadayya. Syurah bi rasulin. Yatim ba'dismu Ahmad. Kenapa ini gembira? Karena sebelum zaman Nabi Muhammad itu sering kalah Pak gitu. Orang-orang yang orang-orang soleh lah ibarat. Yang ingin menegakkan nasihat dari Tuhan. Dibunuh lah, macam-macam. Dibasmi lah, di inilah. Datang Nabi Muhammad, tegaklah gitu. Dan sampai sekarang susah Pak menegakkan ajaran Islam karena selalu banyak gitu ya berlawanan dengan hawa nafsu. Misal lagi kerja gitu ya, disuruh sholat, lagi nyari duit banyak disuruh sedekah, infak, sedekah, terus zakat. Lagi enak-enak makan disuruh puasa gitu. Susah agama ini tegakin. Oh iya benar ya, istri Firaun dan si Maryam akan jadi istri Nabi Muhammad ya. Ini kan masih istri orang ini. Istri Firaun ini beriman gitu. Ada literasinya di tempat lain. Oh, dia nggak mengikuti Firaun gitu. Di surga sana diceraikan dulu ya baru dinikahi dengan Nabi itu ya. Iya, gini di surga nanti di Yasin gitu, surah Yasin. Salamun qaulam mir rabbir rahim, ini saat di padang mahsyar. Salam dari Tuhanmu yang Maha Pengasih. Ini kepada orang-orang yang beriman nih gitu. Wamtazul ya ma'ayal mujrimun. Berpisahlah kalian wahai orang-orang yang membuat kejahatan, ya Firaun, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda, Abu itulah. Abu Tristan. Nah, itu kan masih istrinya Yusuf ya. Apa udah ada serah terima dulu kayak anak angkatnya siapa? Anak angkat yang itu yang istrinya akhirnya jadi istri. Pak di sana tuh udah nggak ada lagi kaitan-kaitan seperti itu Pak. Maksudnya udah semua istri di bumi gitu. Kalau istrinya contoh nih istri saya masuk neraka, saya masuk surga ya udahlah. Berarti maksudnya Bro Tristan itu Yusuf Yusuf nggak ada di Quran Bapak ya? Yusuf Maria kan punya suami juga. Nggak ada. Makanya saya bilang tadi di literasi kami Maryam alaihissalam tidak menikah itu sampai wafatnya. Makanya gantianlah Bro, gua nyimak dulu deh. Enggak, masih ada nggak yang mau bertanya kawan-kawan tentang yang ini 72 bidadari sampai 4.900 itu. Itu lagi kau sebut, aku bilang kebetulan dengan mau lanjutin tadi itu dong, mau lanjut yang tadi itu aku masih penasaran. Itu kan kalau dalam Islam itu Maryam itu istrinya Nabi Yusuf bukan sih? Yusuf itu kan Nabi bukan kalau dalam Islam. Ini kenapa sih orang Madam Asam tuh nggak nikah? Ayahnya Nabi Musa di dalam Quran itu nggak disebutkan. Punya saudari. Maryam ibu Yesus. Nggak disebutkan. Maryam ibu Yesus nggak punya istri bos.
Lu cek aja Siapa? di Maryam sama Imron, nggak ada bininya. Nggak ada Siapa? lakinya, sorry. Nggak ada suaminya Maryam itu. Kan mujizat, masa ada suami? Nabi Nggak, tapi Yusuf kan- itu Yusuf yang Firaun itu bro Bang Tampan. Enggak, Ini Bang ini Tampan Maryam, minta ayatnya dulu deh. Ada ayatnya nggak? Maryam ibu Yesus yang akan dinikahin Nabi Muhammad. Bukan Di surga, di surga. bukan Maryam Iya, di ibu sorga, di Yesus. sorga. Aku tahu. Maryam ibu Isa. Maryam ibu Isa. Iya, betul. Kalau di apa namanya di kayak di kitab Ad-Dur Al-Mansur kan memang ada pernikahan itu. Ya kan? Binti Guru Imran sama Mansur. kitab Abdul tafsir Mansur. Ibnu Katsir. Tafsir juga. Ya, sorry kalau salah menyebutkan, Gak soalnya apa-apa saya sih. lafal-lafal Abdul orang pula. Eropa ya Bukan begini, gitu loh. maksudnya Jauh banget bukan Abdul lafal-lafal Mansur. orang Arab gitu, lafal-lafal orang Eropa memang begini bawaannya, bro. Sorry, bro ya. Oke, can we speak English? Yes, little I My can. pleasure, my man. Sudah, diam berisik. Enggak, itu jadi gimana? Berarti Yusuf itu bukan suami sah daripada Maryam ibu Isa dong ya? Iya, cuman nggak Nabi Yusuf jauh dong jaraknya nggak, Cun. Enggak, itu Yusuf bapak secara hukumnya Nabi Isa itu kan Itu kan dalam- adanya di PB. Di kami nggak Oh, ada. ada di kalian ya. Nggak ada, Bos. Makanya Pak Edo tadi nyela. Lu nya aja nggak denger. Enggak, yang ada doa Yusuf supaya anak jadi ganteng itu kan bukan Yusuf bapaknya Bukan. Nabi. Oh. Yusuf itu di dalam Islam itu dikatakan punya mujizat. Wajahnya gantengnya minta amit gitu. Ya kayak gua. Benar. Pret. Oh, jadi di dalam Islam Yusuf bapaknya Nabi Isa secara hukum ini tidak termaktub, nggak dibahas ya. Beda ya Enggak. kayaknya. Enggak dibahas. Informasinya hanya ditemui dalam PB atau literatur Kristen gitu ya. Dia cuma dikatakan tinggal di padang rumput gitu. Udah selesai dah. Kisahnya ended. Tapi kalau di dalam literatur Islam itu waktu di dunia itu ada nggak nama suaminya ibu Isa? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Dan diyakini sama umat Islam seluruh bumi dia nggak nikah. Oh, jadi dia ini ya apa namanya perawan kekal ya. Baru di surga nanti baru keperawanannya hilang gitu ya. Kalau wanita di surga itu saat digauli gitu ya, selesai nih kan pecah perawan nih, terus kembali perawan. Oh, jadi nanti nggak perlu operasi bro, nggak perlu operasi, lu nggak perlu operasi, gitu perawan lagi nih. Wow. Jadi nanti kalau misalkan dia matinya umur 60 tahun, nanti kalau ke surga jadi kayak 33 tahun lagi gitu ya? Ya iya. Oh ya, oke. Itu aja gue tubuh tanya. kemuliaan itu sebenarnya itu gitu. Kalau kalian mau tahu. Tubuh surgawi. Tapi kan mau cocok ini kan nggak asik. Karena dia nanya Islam. Iya. Gue tanya sekali lagi, tapi ini pertanyaan gue agak sensitif ya. Nanti boleh Enggak, gue mah nggak sensi kalau pemaparan gini mah. Serius. Asik aja. Iya, gue tanya nih. Nanti boleh diinterupsi sama host di sini kalau memang pertanyaan gue agak kurang ajar gitu ya. Janganlah kurang ajar. Kalau udah tahu kurang ajar jangan. Tanya dulu. Mungkin lu nanya gayanya ya, gaya gini, gaya gitu. Ya. Gua takut agak sensitif. Maksud gue gini, itu kan nabi sudah banyak dikasih bidadari begitu banyak. Kok masih aja yang seperti kayak Maryam, kayak apa disetubuhi juga gitu, digauli juga. Oke, gue tanya sama saat Nabi Isa jawab lah, jangan pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Ya gue tanya sama lu begini, tadi kan gue udah ngomong nih, dan gue sebutkan ayat. Nabi Isa menyebutkan birrosuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad.
Nggak ngerti gua. Bisa jadi saat itu Maryam alaihissalam berdoa, ya Allah jadikanlah Rasulullah SAW itu, Muhammad itu, suamiku kelak di surga. Bisa jadi ini permintaan Maryam. Gitu. Oh, bisa jadi ya. Ini bisa kan jadi walau artinya. Oh, berarti yang pasti-pasti lah bro. Kalau bisa jadi. Ya kalau sudah ada nanti. hadis dari Nabi mungkin jelas kalau Nabi itu bukan mungkin ya, jelas pemberitahuan dari Allah. Dan bahkan gitu ya, bahkan ada sebagian ulama mengatakan gitu, Nabi Isa turun ke bumi ini nanti sebab juga doanya dia sendiri. Gitu. Naik nih, Mutafika, Rafiuka, kemudian turun, di An-Nisa 159. Tidak tapi ada kan, suara ampun dari kita, tapi gini loh bro, sebelum kematiannya, di sini. Terus gini bro, kan kalau bro masuk surga kan keinginan bro itu kan pasti dipenuhi Tuhan. Kalau bro ibaratnya gini, Tuhan aku mau Maryam, ibu Isa itu jadi istriku, janganlah sama Nabi. Gimana itu bro? Kan udah dibilang tadi, keburukan, hasad, dengki itu kan dicabut. Bro. Kalau masih ada ya kacau nanti kan, aku. Ya Allah itu surganya cantik kali tuh. Aku mau kayak gitulah katanya. Aku mau tadi di awal kan? Bukan. Iri, tadi di gitu. awal bro katakan di surga itu apapun yang kita mau itu dipenuhi. Kan udah aku katakan tadi setelahnya, putar videonya, apapun rasa hasad dan iri yang buruk-buruk tuh dihilangkan oleh Allah. Oh. Gitu, sehingga permintaannya itu yang baik-baik aja lah. Contoh minta PS, PlayStation. Kata domba kecil PlayStation gitu kan. PS5, PS6 nanti. Ingatan yang baik-baik kita di dunia itu juga masih kita ingat di surga enggak nanti, bro? Kalau lihat Quran sih di As-Saffat 55 yang baik-baik ya, yang baik-baik. Ya di Al-Baqarah tentang makanan yang pernah dimakan di bumi juga ada gitu. Tapi ada juga yang dirahasiakan di dalamnya. Berarti ada yang lebih juga dari itu. Ini jadi seperti yang kami makan di bumi dulu nih gitu. Buah-buahan lah. Istri lo berdoa, ya Allah jadikanlah Baginda sebagai suamiku begitu. Ridho enggak nanti kalau misalkan nanti di surga lo lihat istri lo nikah dengan Baginda? Oh, kan tadi hukumnya begini. Tadi Maryam itu kan nggak punya suami. Wajar dia ada begitu dikabulkan. Kalau dia, ini bini gua kan, tadi disabdakan Nabi, wanita kepada suaminya yang terakhir saat di bumi. Jadi mau doa apapun dia bininya. Gue mau dia begitu pasti nggak dikabulin lah. Permintaan yang mustahil gitu. Ada nabi yang mendoakan satu hal gitu. Memang nggak dikabulkan. Ya Allah, satukanlah umatku, janganlah mereka terpecah belah. Nggak dikabulkan adalah apa sebab? Ini bagian dari ujian. Gitu. Jadi ada juga doa-doa yang memang nggak dikabulkan gitu. Tapi kan doa dinikahkan dengan Baginda itu adalah doa yang mulia kalau menurut Islam. Tapi tabrakan dengan hadis yang lain. Tapi kalau di dalam sejarah, itu bukan hadis loh ya, ibaratnya tabrakan dengan hadis ini, wanita kepada suami terakhir saat di bumi. Kalau di dalam sejarah kan, itu apa namanya Bunda Maryam itu kan punya suami secara hukumnya gitu. Walaupun tidak ada literaturnya dalam Islam tentang ini, tapi kan bukan premisnya tadi kan beda. Jangan samain dulu. Oh, antara teologi dengan premis histori bisa boleh beda begitu ya? Oh, nggak gitu bro. Kalau aku tabrak-tabrakin, akhirnya debat gitu. Kalau mau debat, aku mau tanya sama bro Tristan. Janganlah debat, kalahnya aku kalau sama kau debat. Nggak gitunya. Bro Tristan, ibaratnya gini ya, ada seorang laki-laki waktu di dunia dinaksir sama cewek cantik kali. Rupanya cewek ini belum kawin, meninggal dia. Terus kalau si cowok itu masuk surga, pengen lagi dia sama cewek itu, boleh ya? Ya, aku rasa nanti di sana walau alam lah, tapi kalau dia ingat ya, kalau Allah ingatkan gitu, ya bisa jadi iya.
Apa Tapi kalau kan seandainya, manusia masuk surga kan nggak amnesia, bro, masih diingat kok semua kan? iya betul. Enggak. Ya kalau aku baca Quran sih memang ingat gitu. Oh. Gini, kalau pertanyaan-pertanyaan Berarti- yang begitu tuh ibaratnya Nah. opsional. Gua kan nggak pernah Tapi kesana bagaimana nih. kalau nanti baginda Kalau itu, gua premiskan, sabar dulu dong. Kalau gua premiskan gitu ya, pas masuk surga sana dia ingat. Ya kalau diminta bisa aja gitu. Tapi tergantung wanita ini juga. Kalau udah kan diberi raja ciptaan di surga gitu. Kalau dia betah sama ini ya nggak mungkin juga lah dikabulkan. gue. Ya. Tapi gimana kalau ditengoknya istri kau cantik kali gitu sama baginda, lalu dimintanya sama kau, boleh nggak aku ini minta? Kan tadi udah dibilang dicabut hasad dengki iri hasad. Aduh. Apa buka ayatnya lah, pusing aku lihat. Jangan gitu, orang istri Firaun sama Maryam pun dia masih maunya gitu. Karena Firaun kekal di neraka. Istrinya pun dihajarnya. Ya seharusnya kan Kekal di neraka. janganlah. Firaunnya gimana sih? Kan sudah dikasih ribuan bidadari, masa istri Firaun pun diajarnya. Macam benar aja ya. Bukan main 43 nih. Halo. Nah itulah pasti larinya ke sana lagi. Enak juga kopi campur madu hitam inilah. Oke lah, berarti memang benar ya Kristennya surganya Muslim itu berbanding terbalik dengan surga Kristen, tapi ya nggak apa-apa, itu aja. Kita Jadi menghormati. iya kita menghormati. Jadi apa yang Bro Tristan ceritakan tentang surganya sama sekali tidak ditemukan di dalam surga Kristen ya. Nah jadi tinggal pilih mau surga seperti yang disampaikan Pak Tristan atau mau surga seperti yang disampaikan Yesus. Di situ jadi sama Pak Tristan apa yang kita tanya, apa yang Bro sampaikan ini sebenarnya penasaran aja kita karena kita kan orangnya suka nonton YouTube atau ceramah-ceramah Ustadz. Banyak Ustadz itu ngomong tentang bidadari, bahkan ada yang mengatakan siapa itu ya, Tengku Zulkarnain itu ya. Bukan hanya 72 tapi 4.900. Cara hitungnya begini katanya. Jadi kalau sampai 70 tahun tegang terus, 70 bidadari sampai 49, ya saya tidak tahu ya bagaimana 70 tahun itu kayak gimana itu. Kalau di dunia ini saya rasa orang 2 jam aja udah sakit, masuk rumah sakit itu. Tapi di sana kok bisa ya? Ya udahlah. Saya tidak bisa mengerti lagi itu tuh. Ada lagi mau bertanya silakan Bang Tampan, lanjut. Atau mau diapain ini? Bro Edo? Halo Bro. Lincoln, ada pertanyaan? Kalau itu kan tadi sek ada, kalau buang air besar ada juga nggak di sana? Ya kurasa. Ya kita Apa seks? Doyan seks ya? Bukan, kalau seks ada, buang air besar ada juga. Ya kurasa ada karena makan juga di sana kan? Iya, kayak di dunia ini loh. Cuman nafsunya itu, kenikmatannya itu berlipat-lipat gitu. Nah, siksa di akhirat pun berlipat-lipat. Ya, hari ini semakin tercerahkan, banyak informasi yang saya terima. Bukan tercerahkan, dapat informasi. Saya tidak tercerahkan, banyak informasi. Ya, saya tercerahkan informasinya secara kognitif aja. Iya. Ya itu aja Bro Tristan. Mudah-mudahan nggak berbeda dengan nanti Ustadz Munir dan Ustadz Dani nanti. Iya. Tapi rata-rata sih kalau apa yang disampaikan Bro Tristan itu memang sama-sama ya sih. Itu sih pengharapannya saudara kita Muslim kan memang dapat bidadari. Hampir banyak Muslim kok yang ngomong begitu, dapat bidadari nanti di sana itu nikmat. Dapat 72 perawan terus, tegang terus.
ya itu. Jadi ya tidak masalah karena itu Tapi keyakinan nanti Islam. ketika kita minta penjelasan sama Pak Pami agak sedikit berbeda nanti tentang kata horis itu. Nah, aku nggak bisa selesai. Apa? Pak Fahmi, kangen apa Pak? Pak Pami. Hilang deh. Nggak tahu kemana. Dulu aku Kayaknya udah waktu itu yang jelaskan kata horis itu bukan bidadari ya. Apa gitu, buah atau apa? Nah, kata hur itu bisa banyak makna dari kata hawari, putih, bersih, suci. Contoh, huril ain, qurratul ain yang menyedapkan pandangan mata. Kalau sudah itu jadi multi makna, bisa juga bidadari, bisa juga makanan, bisa juga istana, bisa juga ini enak dipandang mata gitu. Cuman aku agak heran juga aku ya. Ini pertanyaan yang menggelitik dalam pikiranku aja dari pernyataan. Yang lucu-lucu lah, jangan. Iya, yang lucu-lucu nih. Tapi kenapa ya MUI malah melarang kalau ada lokalisasi dilarang? Padahal di surga itu kan itu halal, itu bebas itu. Kok di sini dilarang ya? Seharusnya kan udahlah silakan latihan aja kalian di sini sebelum masuk ke sana. Supaya nanti makin mantap di sana kan kira-kira begitu. Masalahnya itu bayar. Masalahnya bayar. Bukan masalah bayar cuy. Di dunia ini, di dunia ini kan seharusnya kan dilegalkan aja kan. Kalau di surga di dunia ini kan kita diuji untuk menahan nafsu. Di akhirat nanti, di surga nanti itu memuaskan nafsu. Tapi kan aku bilang tadi, rasa dendam, iri, dengki semua itu dibuang oleh Allah. Jadi kalau ibaratnya pengen iri-iri itu udah nggak ada lagi gitu loh. Dan apa namanya ya, samanya sama bini aja, sama istri, jadi lokalisasi di sana nggak bakal ada cuy. Istri kita 7 jutaan lebih cantik dari wanita lokalisasi yang ada di dunia ini. Masa mau sama kelas-kelas kayak gini? Ada-ada aja. Aku sih jawabnya objektif aja gitu. Yang aku tanya Tristan, kan itu kan ada 72 bidadari. Aturan di surga itu udah nggak ada lagi bro, tinggal silaturahmi bro. Contoh nih, surga lu di sebelah gua nih. Surga lu kan ibaratnya nih surga gua di bumi ini nih. Ibaratnya 10 kali lipat bumi gitu ya. Terus surga lu tuh di Pluto situ gitu. Ya gua ke sana ntar main pakai teleport. Cuking gitu. Yes. Oke, yang aku mau tanya ini terbersih di pikiranku ya. Nanti kalau Bro Tristan masuk surga itu nanti kan ada 72 bidadari, bahkan ada yang mengatakan 4.900 dan ada ustaz mengatakan 70 tahun itu kan terus itu mantap. Nah, terus nanti mainnya itu satu-satu atau langsung rame-rame bro? Oke. Kan aku bilang hadisnya itu huril ain yang sedap dipandang mata. Sebenarnya itu terjemahannya adalah 70 hidangan makanan. Tapi ya kalau kalian premiskan bidadari pun cuman hanya pelayan. Masa kelas raja mau ngembat pelayan? Gitu. Tapi kan para ustadz yang lain ngomong itu dinikmati loh 70 itu. Iya, karena nggak baca ayatnya di sini, bro. Hidup bak di kerajaan. Kayak mana sih kalau orang raja itu? Loh, 72 bidadari perawan terus sekali kita main begitu selesai perawan lagi katanya Pak. Itu kata ustaznya loh. Tapi kan ku tanya sama kau, kau mau kelas dayang apa kelas ratu? Masalahnya ini aku tanya sama bro, kalau mau kelas dayang ya gimana sih bro ini? Yang ku tanya itu kan kalau ada di mainnya dunia aja nafsu buruk-buruk kayak gitu tuh. Iya, mainnya kan itu nafsu buruk begitu. Loh. Karena gini bro. Yang ku tanya itu mainnya satu-satu atau selangsung itu rame-rame? Kalau ada kata dikawinkan, dibuka semua, baru langsung ganti-gantian selama 70 tahun itu terus. Karena kan pegang terus. Kan kalau enggak. Oke, sekarang ku tanya sama bro. Pegang terus ini kan harus dipakai ini toh. Ereksi ya, terus. Di Quran jadi dikatakan. Selama 70 tahun ini yang 70 ini sama yang lain itu ya udah masuk aja gitu. Apa begitu bro? Ini kapan stopnya kau bicara ini? Ya aku mainnya itu satu-satu atau langsung rame-rame itu. Ya gantian lah aku jawab, mau aku jawab ya nih? Jawab lah. Kawinnya mana nih kau? Dikawinkan. Iya. Aku lupa ayatnya nih,
kan ada itu istilah-istilah sekarang itu kan, satu laki-laki dengan berapa wanita Apa? Pesek sekali. itu. Iya. Berarti di surga itu apa seperti itu juga nanti Pak Ustaz? Sekali main langsung ganti-gantian gimana-gimana gitu. Aku sih terpikir aja tadi kayak gimana sih. Jadi pengen tanya aja sama Bro Tristan ini. Itu ada hadisnya kok kalau si pelayan itu bisa dipakai bergantian. Ah itu dia. Bergantian ya, bukan sekalian ya, beratnya. Kalau Kayak aku nggak mau lah dikawinkan ini- sama Dayang. Ya maksud aku kan bukan bro yang kutanya, artinya di dalam konsep ajarannya. Contoh yang terpikir dari pikiranku kan ada ini kan banyak orang ini wanita perawan ini bidadari. Dan itu punya barang kan 70 tahun. Apakah masuk kamar satu-satu terus sampai loyo setelah 70 tahun atau langsung kelar tikar tidur semua baru suka-suka dia yang mana tuh gimana itu? Itu yang terpikir aku tadi. Makanya aku tanya sama bro kayak gimana sih? Coba bisa saya screen nggak aku? Jadi nggak liar-liar mau otakmu. Ya harus bukan saya masalah screen. bukan Aturan masalah 20 liar. di situ dikatakan. Mereka jamak dikawinkan gitu kepada huril ain yang sedap dipandang mata. Yang sedap dipandang mata itu siapa? Kalau bukan istri nanti yang jadi ratu. Mana lah? Quran dulu gitu dilihat. Kalau Qurannya sama hadisnya nggak sesuai ya tolak dulu. Tristan, surga ada poker nggak? Hah? Ada poker nggak? Poker, domino, remi, kalau nggak tahu poker. Oh poker. Berarti di ada. surga udah nggak ada Banyak penyembahan ya, bro. nggak ada memuji Allah. Nggak ada lagi sholat, Nggak zakat, ada. puasa, haji dan nggak Bro. ada. Kau nggak tahu orang tergila-gila dengan judi. Oh, kalau pemain judi, maksudnya mau main judi di sana, ya pokoknya Main yang poker nggak tahu buruk-buruk, judi apa nggak? Poker aja dia main remi aja. bro. Yang buruk-buruk itu nggak ada. Astagfirullahaladzim. Berzina itu buruk nggak? Apanya? Ya enggak lah, orang kawin kok nikah. Oh, kalau ente boleh. Nikah. Tuh, Mang, gini kan. Jadi Kenapa kalau kita menurutmu tuh nikah menjaga? itu enggak mensucikan Enggak. apa? Nikah itu bukan Kenapa? perkawinan suci, bro. Nikah Ya itu gini loh. perkawinan suci Logikanya bukan. gini loh. Logikanya gini. Nah, kalau bro, Orang yang bro menahan sukanya nafsu. mabuk-mabukan gitu ya. Loh enggak, Itu orang kan yang menahan buruk. nafsu ya di dunia akan di surga akan menerima nafsu itu Pokoknya gini aja lah, bro. Di sana udah nggak ada aturan. segala sesuatu Gitu aja. Tapi yang buruk-buruk kamu tahan itu di nggak dunia. ada. Tunggu dulu. Segala sesuatu yang kamu tahan di dunia ini dan hanya beribadah kepada Allah, kelak di surga akan diberikan apapun yang kau inginkan. Benar tidak? Benar. Nah, ada orang yang gila judi akhirnya bertobat. Nah, toh. Tapi kan dia hobinya itu. Kita tobat. Dia Kan iya, tobat. kan tobat. Kalau nggak tobat. Iya, sekarang mau main judi sama siapa lu? Dia nggak tahu, dia hobinya main kartu. Ya, main kartu aja sendiri di depan itu tembok. Nggak tahu itu apa. Dicoret-coret kan. Taruhan surga gitu, bro. Yang penting kan segala sesuatu hobi atau Iya, kesukaan yang maksudnya itu begini, yang ditahan itu contohnya nih. Nggak gini, Bro. segala sesuatu hobi yang itu berbuat dosa yang bisa ditahan, nanti di surga itu Oh, nggak ada boleh dosanya semua. di situ. Loh, gimana sih? Segala sesuatu di dunia ini. Nah, Keinginan ini. dosa yang Nah, ditahan. sekarang kalau yang buruk-buruk dicabut tuh gimana ceritanya? Nah, sekarang gini, ngelonte itu dosa enggak? Enggak, yang masuk surga itu orang yang gimana sih, yang bertakwa bukan setelah dia Orang tobat? iya, orang yang bertakwa kan. Dia kan sukanya Iya. dulunya main perempuan. Iya, Akhirnya tapi kan tobat. Ya, akhirnya tobat. Nah, besok kan dapat itu 70 bidadari. Orang penjudi. Oh, 72 tobat, lagi, besok main 72 judi. lagi. Bro, aku ini bro, bukan 72 bidadari dapatnya.
Jutaan. Hmm. Aku nggak fokus ke bidadari. Kalau yang bidadari itu kan 1072 bidadari menahan aja. nafsunya. Masa dayangku cuma Dari 72? zina. Nggak mau lah aku. Lah, aku nggak bilang bidadari. Case lain. Kan Gitu. udah tobat. Kayak mana orang tobat masa mau lagi? Duh, sekarang orang yang diterima ke surga itu orang yang gimana? Orang yang bertobat kan? Bertobat Maksudnya dari apa? yang ditahan di bumi ini misalkan apa namanya, makan makanan yang dilarang gitu kan, minum-minuman yang dilarang. Jadi nanti kan di sana bisa minum kamar sepuasnya. Enggak. Tinggal Minum ciduk. obat yang enggak memabukkan. Nah iya tinggal ciduk kan. Kan sungainya sungai kamar. Iya. Tinggal ciduk. Nah iya sekarang meninggalkan itu meninggalkan mabuk-mabukan. Sama juga meninggalkan judi, meninggalkan segala hobi. Kalau itu gua nggak berani jawab, bro. Dari semua pertanyaan. Enggak, karena begini, bro. Karena begini, bro. Kita nggak tahu gitu mau main judinya sama siapa di sono, sama jin. Ya sama teman-temannya lah. Nah, kok temennya nggak mau gimana? Bidadari. Karena apa di sana ada aja. Masa gituan terus gak capek, gak bosan. Udah ada malah gue mau ngakak gue. Gitu. Ya jelas keburukan diambil, ditarik keburukan, masa nggak ini sih. Loh, itu main kartunya cuma celontengan, bro, pakai spidol. Di sana itu bidadarinya berhijab nggak kira-kira? Ini pertanyaan bodoh dari gue nih. Mohon nggak apa sih. Ya enggak lah, nggak berhijab lah, gimana sih? Jadi kelihatan gitu semuanya ya, badan semuanya. Iya, pakai baju tapi diberikan apa namanya? Iya, kalau dia posisi buka baju ya transparan. Ya Ratu Bidadari itulah. Karena dia bercahaya, kelihatan tulang sumsumnya gitu. Namanya bercahaya. Sebaya ya. Coba bro center tangan bro itu. Coba center tangannya. Pakai center. Tembus pandang. Enggak, itu kalau dari luar ya cahayanya. Kalau dari dalam cahayanya kayak mana? Harus pakai rongsen lah baru kelihatan tuh. Itu di bumi, urusan bumi. Kalian aja menganalogikakan surga kalian itu nggak masuk akal gitu. Ya, hobi balapan Formula 1 ada nggak? Semuanya ada, bro. Astagfirullahaladzim, semuanya ada. Lu mau jadi Son Goku pun bisa. Kamehameha atus. Orang semuanya dikasih kok, bisa semua. Gue salah dulu deh, ganti yang lain deh. Iya, bro. Kita masuk lagi. Pak Jaka. Iya, halo. Halo, tadi kita kan sudah banyak tanya-tanya tentang surganya Muslim, ada bidadari dan lain. Coba bro, berikan dulu pemaparan gambaran tentang surga Kristen bro, kayak gimana sih di surga itu? Oh, siap. Oke, dalam nama Yesus ya. Halo Bang Tristan, long time no see. Nggak apa-apa, dia lagi mau sholat, tapi penonton kan perlu diedukasi. Silem nomor. Ya. Gue mau sholat sih, ada apa bro? Oh ya, oke, silakan Bang Tristan. Yuki Mahal. Oke, dalam nama Yesus. Jadi teman-teman di dalam keimanan kekristenan yang terutama seperti ini. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan di surga nanti ada kawin mengawin, itu sesat. Nah, ayatnya sebentar. Matius 22:30. Wah, jago banget nih. Aku baru mau ngetik loh ini, Bang. Matius berapa? Matius 22 ayat 30. Nah, jadi ketika Bang Tristan atau teman-teman Muslim mengklaim bahwa, mohon maaf ya, ajaran Islam itu meneruskan ajaran Yesus. Nah, ini sebenarnya udah ditolak oleh Yesus, karena Yesus dengan jelas dan bulat ya
Sebenarnya ini juga ada ayat paralel juga. Dikatakan, karena pada waktu kebangkitan, atasnya dulu Bang. Mohon maaf, ya. Yesus menjawab dia, kamu sesat. Enggak. Aku lebih suka kita lihat konteks dulu deh Bang. Ke atas lagi Bang, mohon maaf Bang. Mohon maaf. Ya, ini, oke. Ini orang Saduki, mereka bertanya mengenai kebangkitan. Kenapa? Karena orang Saduki enggak percaya tentang kebangkitan. Jadi pola pikir mereka seperti ini. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan dia. Oke, agak turun Bang, mohon maaf. Halo Bang. Bang Erwin. Ya. Nah, terus di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tapi kemudian mati. Dan karena ia tidak punya keturunan, yang meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu mati. Nah, mereka bertanya seperti ini, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, ini yang merah-merah jawaban Yesus ya. Kamu apa? Sesat. Sekali lagi saya tegaskan, Yesus menjawab bahwa kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, bla bla bla, dan seterusnya ya. Dia adalah Allah orang hidup. Jadi itu konteksnya menjawab orang Saduki tadi. Nah, tetapi penegasannya Yesus dengan clear menjawab bahwa nanti orang mati itu setelah dibangkitkan mereka nggak mengawinkan lagi. Mereka hidup seperti malaikat. Seterusnya seperti itu. Nggak ada, mohon maaf, adegan yang berhubungan dengan itu semua gitu ya. Yang berhubungan dengan, nah jadi ini menjadi satu pertanyaan. Ketika teman-teman Muslim mengatakan bahwa kami ini satu ajaran dengan Yesus, kemudian kami ini meneruskan marwah dakwahnya Yesus misalnya seperti itu ya. Ya kata-katanya mungkin bisa berubah, tapi intinya mirip ya. Nah itu sebenarnya teman Muslim sedang menabrak menabrakkan antara doktrinnya dengan apa yang Yesus katakan. Nah, ayat ini ada ayat paralelnya. Jadi tidak hanya satu ayat tersebut. Artinya ayat itu benar-benar ayat yang terkonfirmasi. Matius 22 ayat 30 itu memiliki ayat paralel di di Markus 12 ayat 24. Kemudian di Lukas 20 ayat 34. Artinya apa? Apa yang diucapkan Yesus ini sudah ada 3 saksi. Nah, dari mana ajaran yang paling awal muncul yang menentang Yesus ini berasal? Nah, ini berasal dari yang namanya Cerinthus. Pada akhir abad pertama, ada seorang bidat yang bernama Cerinthus. Dia ini mengatakan bahwa setelah orang mati nanti, maka mereka akan dikawinkan. Mereka akan kawin-mawin. Ini oleh gereja pada waktu itu dikatakan ini sesat. Saya lupa antara Rasul Yohanes atau muridnya ya. Pokoknya antara 2 orang itu. Mereka pada suatu hari Cerinthus sedang mandi. Nah, terus kemudian Rasul Yohanes atau muridnya tadi itu menyuruh semua orang keluar dari jadi kalau zaman dulu orang mandinya kan kayak ada mungkin kayak semacam kamar mandi umum semacam itu. Nah, itu dia menyuruh semuanya keluar. Dikatakan karena itu ada anak iblis di situ. Artinya ajaran Cerinthus ini benar-benar ajaran yang sudah dicap ini keliru. Ini sesat. Ini salah.
siapa mengaku bahwa di surga nanti ada dalam kehidupan olam haba istilahnya ya, itu ada kawin mengawinkan, Yesus sudah mengatakan itu sesat. Jadi teman-teman Muslim boleh mengklaim sih, boleh bebas-bebas saja mengklaim bahwa kami meneruskan sesuai dengan ajaran Yesus, tetapi ajaran Yesus yang mana? Karena jelas Yesus mengatakan ajaran tersebut tidak ada. Jadi itu juga sudah dikonfirmasi setelah Yesus, yaitu pada zaman murid-murid, para rasul, itu juga sesat, sudah dikatakan demikian. Jadi tidak ada keraguan, bahkan sudah ada 3 penulis yang mengatakan, mengutip perkataan Yesus. Silahkan, mungkin ada teman-teman Muslim yang menanggapi, monggo. Bang Erben, kalau aku sharing di sini boleh nggak ya Bang Erben, link YouTube-nya kemarin itu yang dari sumber-sumber Islam sendiri itu? Kira-kira kita live kan ini nanti di ya, oke, I see. Ya sudah. Iya. Tapi kalau hanya ditunjukkan ini linknya, isinya begini, boleh Prasa. Oh gitu boleh. ya. Iya, tapi jangan diputar ya, hanya ditunjukkan aja. Aman. Nah itu, boleh silakan. Oke. Iya, tadi udah jelas ya perbedaan surga kita dengan surga Muslim itu tergantung orang mau pilih, merenungkan mau pilih yang mana. Oh, ada satu lagi Bang. Oh ya, yang mana? Jadi gini, kalau di dalam kita pasti pernah baca buku ya yang namanya Seven Habit Very Highly People ya. Jadi karangannya siapa itu? Stephen Covey. Nah, Stephen Covey mengajarkan seperti ini, bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, lihatlah di ujungnya. Jadi yang pertama harus kita lihat, mulailah dari yang akhir, atau bahasanya dia mulailah dari yang akhir. Nah, jelas bahwa kita ketika mau memilih suatu kepercayaan atau keimanan, kita wajib melihat dari ujungnya dulu. Seperti di Amsal dikatakan, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, sebenarnya ujungnya ada apa sih? Gitu kan. Nah, kita melihat ujungnya antara surga dalam Kristen, kemudian surga di dalam kawan-kawan Muslim. Ini jelas berbeda. Dalam kekristenan tidak ada kawin mawin. Di dalam teman-teman yang Muslim ada. Nah, pertanyaan bagi kita, sederhana ketika kita menyelami pikiran Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang pencipta, kita coba selami pola pikirnya. Nih, kita kalau di dalam bahasa Yunaninya sunemi. Sunemi itu bahasa Ibraninya binah atau pengertian. Disebutnya pengertian. Pengertian itu pengertiannya adalah to set join together in mind. Jadi pikiran kita ditarik mendekat atau diangkat ke levelnya Tuhan. Maksudnya kayak dibikin satu frekuensi. Nah, maksudnya kita coba selami maunya Tuhan apa sih? Pikirannya Tuhan. Nah, pernah nggak kepikiran di dalam diri Tuhan yang Maha Suci itu, Tuhan menyediakan, mohon maaf, wanita-wanita untuk meloloskan, memuaskan, keinginan-keinginan kita. Maksudnya dalam artian keinginan-keinginan atau imajinasi-imajinasi pria dalam hal ini. Atau sebaliknya, Tuhan dia menghindari, atau bahkan dari sejak kita di dunia, kita diajari untuk sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Artinya apa? Kita benar-benar diajari untuk menjaga diri. Kalau kita Yesus mengatakan sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Kalau ada kedagingan, sangkal diri. Gimana orang jatuh, bagaimana kamu bangkit lagi? Kamu tidak ulangi.
jatuh lagi, bangkit lagi, tidak ulangi. Yesus mengajarkan demikian. Nah, make sense atau tidak? Di dalam pikiran Allah yang Maha Suci tadi, dia prepare room, kemudian dia prepare puluhan atau 70-an wanita-wanita yang menjadi istri yang setiap hari bisa dipecahin gelasnya biar ramai. Hal seperti itu jelas di dalam pikiran Tuhan, it's kind of najis. Apa yang ada dalam pikiran Tuhan? Loh, kok mau samain aku sama profesi itu? Coba kita lihat gitu dalam pola pikirnya Allah itu seperti apa. Tuhan akan benar-benar protes. Lu samain gue kayak apa gitu? Aku nyuruh kamu supaya sempurna seperti aku. Lah kalau sempurnanya itu model yang kayak gitu, nah terus kamu samain saya dengan apa? Artinya, dan sedikit titik kuku pun itu nggak ada bayangan itu di dalam diri Allah kita. Atau coba kita misal kita punya anak gitu kan. Punya anak, kita lihat dia progres, dia kita ajarin parenting misalnya. Kemudian setelah lulus, nah kita bebasin dia sampai di titik seperti itu. Nggak ada seorang ayah yang mau punya pikiran yang seperti itu. Kamu bisa kayak gini, come on. Ayah kita pun pasti akan mengatakan, ya hiduplah dengan terhormat, walaupun kita ini bisa dibilang kita nggak punya apa-apa, tapi ya kamu terhormat, bukan gila hormat, bukan, tetapi ya kamu jaga hidup kamu perhatikan hidupmu. Itu yang ayah dunia pun seperti itu. Nah, bagaimana dengan Tuhan yang sempurna, yang sucinya sempurna, yang dia menuntut atas setiap dosa, yaitu hukuman kematian. Itulah sebabnya dia mengirimkan anaknya supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh. Bagaimana Tuhan yang benar-benar mengklaim dirinya Allah yang suci, itu menyediakan itu. Tuhan akan berkata, kau samakan aku dengan apa? Kau samakan aku dengan, kalau di Surabaya ada tempat itu yang sudah digusur sama Bu Risma itu. Kau mau samakan aku dengan itu? Ini kita bahasa kasar, tapi make sense kan? Masuk akal. Itulah kenapa Yesus benar-benar mengklaim tidak ada nanti. Bahkan Yesus dengan berani tegas mengatakan, sesat. Kamu sesat. Silakan. Mungkin gitu dulu Bang. Aku cari linknya. Oke, ada yang mau kasih pendapat lagi tentang topik yang tadi? Oke, Bang, aku masih lanjut ini ya Bang. Ini ketemu filenya Bang. Ya, lanjut. Oke, permisi aku share screen. Ya, nah ini teman-teman ya, aku nggak putar ya. Nah, tapi pada intinya video ini mengatakan bahwa kesibukan, mohon maaf sekali, karena beliau ini Ustadz yang kita hormati ya. Ustadz ini juga beliau sendiri mengatakan malu saya mengatakannya, gitu kan. Jadi kesibukan para lelaki di surga nanti adalah, mohon maaf, memecah-mecahkan gelas. Udah gitu aja deh, biar kita saling jaga ya. Kemudian nanti juga ada, nah ini juga Ustadz Abdul Somad juga mengamininya juga ya. Nah, apalagi Ustadz Syam ya kalau tidak salah namanya. Nah, ini memang pada waktu itu kalau tidak salah akhirnya kasus beliau dipaksa untuk minta maaf untuk sesuatu yang memang ada di dalam doktrin beliau. Kemudian ini ada Ustadz Khalid Basalamah, dia juga mengiyakan. Kemudian Ustadz Adi Dayat, beliau juga mengiyakan. Kemudian Ustadz Firanda juga yes.
Nah, kemudian yang terakhir ini saya kurang tahu, ini cuma sound saja ya. Saya kurang tahu, kayaknya antara Ustadz Khalid Basalamah mirip-mirip suaranya seperti itu. Jadi ini adalah kesibukan para laki di surga. Ini YouTube-nya ini ya, alamatnya. Ya mungkin itu. Jadi kalau saya berharap juga seperti ini, teman-teman Muslim, hati-hati gitu ya, ketika ingin mengklaim atau mengatakan bahwa kami ini meneruskan ajaran Yesus. Nah, Yesus yang mana? Yesus Gonzales atau Yesus Yesus yang mana gitu kan? Jadi ketika Yesus sudah jelas mengatakan itu ya, dan teman Muslim mengklaim bahwa meneruskan ajaran Yesus, ya sudah, teman Muslim juga wajib dong mengikuti apa yang Yesus katakan. Oh ya, memang tidak ada hal seperti itu. Jadi mungkin teman-teman Muslim mungkin bisa tidak lagi mengatakan kami meneruskan ajaran Yesus. Itu sih yang paling wise, seperti itu. Ya mungkin gitu dulu, teman-teman. Silakan, yang lain mau sambung, monggo. Oke, terima kasih untuk semua yang menyaksikan tontonan ini. Silakan Anda pikirkan, Anda pertimbangkan. Kami hanya berdiskusi, memberikan data. Anda yang memutuskan apa yang Anda harus pilih.